Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, baik itu yang ada di forum dan yang ada untuk menonton video ini. Jadi di sini kita akan membahas soal materi integrasi dan disintegrasi dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bu Meki. Dan di sini juga kita akan mengaitkan perihal materi tersebut dengan video yang sudah diberi oleh Bu Meki, yaitu kebetulan kita dapat video tragedi pembakaran gereja di Aceh Singkil. Nah, sebelum kita masuk ke kejadiannya gimana sih itu, di sini kita akan membahas soal integrasi dan disintegrasi. Apa sih itu integrasi dan disintegrasi? Silahkan untuk Jihan yang mungkin sudah siap. Baik, terima kasih moderator. Kalau menurut saya, integrasi itu adalah salah satu pola pikir, maksud saya pola kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat pembaruan untuk menjadi atau menggabungkan perbedaan menjadi kesatuan yang ada gitu. Atau bisa kita sebut juga usaha untuk menggabungkan unsur-unsur yang ada di dalam bangsa. Sedangkan kalau disintegrasinya itu sendiri kebalikan dari integrasi ya. Di mana pola kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam perpecahan. Baik, terima kasih moderator. Yoi, santai saja Jihan. Yang lain, apakah ada yang bertanya lagi ya? Menyampaikan pendapat. Paling dari aku menambahin sedikit, aku setuju yang menurut Jihan sampaikan tadi bahwa integrasi sosial adalah pembaruan atau suatu kesatuan di sebuah lingkup masyarakat sosial yang menyatukan unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu. Sedangkan di disintegrasi sosial itu adalah kebalikannya, yang dimana di situ ada perpecahan antara satu dan lain halnya, di mana keadaan masyarakat itu memiliki konflik yang berbeda-beda sehingga adanya perpecahan yang terjadi. Paling itu aja sih dari aku. Thank you. Oke. Sepertinya pendapat dari Jihan dan Dresya cukup simpel dan detail ya. Mungkin Irham sudah tidak sabar untuk menyampaikan pendapat selanjutnya. Silakan Irham. Pengertian integrasi. Di sini saya menambahkan sedikit mungkin. Integrasi ialah suatu pembauran atau gotong royong atau kerjasama dalam suatu masyarakat yang bisa mencapai suatu kesempurnaan. Dan disintegrasi sebaliknya. Disintegrasi adalah suatu masyarakat yang bercerai-berai gitu. Konflik yang tidak terselesaikan. Mantap dari Irham. Ya, dari Reni, Maya, atau Nela ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Dari Naila mungkin ya. Ayo, kenapa? Kalau menurut aku, integrasi merupakan sebuah upaya untuk menyatukan unsur yang berbeda dengan tujuan untuk menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang selaras. Nah, kalau misalkan disintegrasi, kebalikannya secara negatif, yaitu keadaan hilangnya persatuan dan kesatuan yang berdampak pada timbulnya perpecahan. Kalau dari aku segitu, makasih. Maya ya, sudah tidak sabar Maya. Mungkin dari aku tadi seperti yang disampaikan teman-teman tadi ya, pendapat dari aku ini nggak beda jauh sama teman-teman. Mungkin secara singkatnya, integrasi sosial menurut aku ini adalah penyatuan, yang dimana integrasi merupakan proses penyesuaian dari unsur-unsur yang ada pada masyarakat, yang kemudian penyesuaian tersebut disatukan dan terjadilah satu kesatuan. Sementara disintegrasi menurutku ini adalah, secara singkatnya disintegrasi ini adalah perpecahan, yang dimana ini adalah
lawan kata ya, bisa dibilang lawan kata dari integrasi. Disintegrasi sendiri ialah proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Akibatnya hilang ikatan antar kelompok dan kelompok lain. Dari aku mungkin segitu. Ya, orang terakhir silahkan Reni. Nah, kalau dari aku ya, menurut pendapat aku tuh integrasi itu merupakan gambaran diri seseorang dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakannya sehari-hari. Kalau disintegrasi, menurut aku tuh adanya kondisi ketidakseimbangan sosial di masyarakat yang menyebabkan perpecahan. Gitu sih dari aku. Makasih. Oke, sama-sama kawan-kawan, terima kasih juga. Berarti kurang lebih sama ya pendapat dari kalian ini mengenai integrasi dan disintegrasi. Ini selanjutnya langsung saja kita membahas soal apa sih kejadian di Sinjol itu. Mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Saya kejadian atau adanya kebakaran pengadaan rumah ibadah di sana itu mungkin berawal dari disintegrasi, kurangnya hubungan satu dengan yang lainnya untuk bisa mencapai atau pembauran yang sempurna gitu. Dan hasil pembakaran juga di sana tuh rumah-rumah ibadah yang itu tidak mempunyai izin pada pemerintah setempat karena menurut undang-undang mereka melanggar. Oke. Mungkin boleh ada yang tahu tuh detailnya seperti apa bisa terjadi kejadian seperti itu, kronologinya. Ada yang ingin menceritakan? Baik ya. Yang aku ketahui tentang kejadian itu bermula pada tahun 1995, di mana telah terjadi perundingan atau perjanjian antara umat Kristen dan juga Islam bahwa pemerintah memberikan izin kepada umat Kristiani untuk membangun 10 undung-undung atau bisa kita sebut gereja untuk dipakai untuk tempat ibadah ya. Namun puncaknya pada saat pada tahun 2015 di mana umat Islam sudah mulai geram ya karena umat Kristiani secara diam-diam menambah 14 undung-undung yang tidak memiliki izin, dan hal itu memicu perkelahian atau perpecahan di antara umat Kristen dan juga Kristiani. Segitu yang aku tahu, moderator. Oke, tidak apa-apa, segitu juga sudah lumayan jelas. Mungkin yang lain akan menambahkan? Lumayan bagus ini ya, kita ngambil videonya. Silakan Risha. Oke. Dari yang aku tangkap dari video yang kemarin diberikan oleh ibu itu sendiri, bahwa menurut saya kenapa terjadinya pembakaran itu karena ya pertama itu satu, tidak adanya izin dari pengurus gereja setempat dengan pemerintahan di daerah itu sendiri juga. Tapi di satu sisi lain pun kita pun ada kesalahan ya, karena dimana kita langsung melakukan pembakaran yang dimana umat Kristiani sedang melakukan ibadah pada hari itu. Jadi adanya konflik yang kurang baik di antara keduanya yang akhirnya menyulitkan untuk kedua belah pihak itu sendiri sih menurut aku. Paling itu aja sih dari aku. Segitu aja Risha, nggak akan nambah lagi? Dari yang lain, barangkali yang lain mau menambahkan, takutnya nanti kehabisan. Oke, betul sekali ya. Beri harus dari yang lain. Maya sudah belum Maya? Aku iya belum.
Enggak, tapi jangan Maya dulu deh. Naila dulu, silakan Naila. Baiklah. Naila, halo Naila. Oke, Naila sedang diam ya. Sepertinya Maya, karena Maya sepertinya. Oh, ini Nailanya ada. Mohon maaf Maya, Naila dulu ya. Silakan. Lumayan nih. Kenapa Naila? Kenapa? Kalau misalkan dari aku kan itu kejadiannya kayak yang agama mayoritas di situ mereka keberatan dengan adanya gereja-gereja yang nggak berizin. Terus udah gitu kalau yang Kristennya mereka merasa keberatan karena gereja mereka itu dibakar gitu. Jadi sanksinya tuh langsung dibakar, langsung dihancurkan, langsung dimusnahkan. Nah itu tuh yang bikin disintegrasinya cukup jelas. Jadi menurut aku masyarakatnya di situ emang dari awal belum begitu paham akan perbedaan dan toleransi antar beragama. Dan lembaga terkait juga agak tegas dalam mengambil keputusan yang menyebabkan disintegrasi cukup jelas di Aceh Singkil ya. Dari aku gitu, makasih. Sama-sama. Ya, dari Reni dulu, apakah ingin ada 1-2 patah kata? Reni? Ya mungkin karena mayoritasnya di Aceh Singkil itu agama Muslim ya, terus sudah tertera kalau di Aceh Singkil itu ada undang-undang khusus yang berisi tentang perizinan pembangunan rumah ibadah. Jadi umat Muslim tuh kayak marah gitu. Kenapa? Karena si umat Kristen itu membangun gereja tanpa seizin dan tanpa mempunyai izin membangun dari pemerintah. Itu sih kalau dari aku. Makasih. Iya, sama-sama. Sebenarnya udah semua yang berpendapat. Udah semua. Udah. Oh, ini mukanya kasihan ini. Maya, ya silakan Maya. Mukanya udah memelas. Ingin berpendapat. Ya, makasih Yari. Sebelumnya, sedikit sih dari aku yang bisa aku simpulkan juga dari pendapat teman-teman yang lain. Mungkin ini membicarakan mengenai keseimbangan, yang dimana di Aceh Singkil sendiri tidak ada kesenjangan masyarakat yang sejajar. Yang tadi juga dibilang, kalau misalnya pendapat kaum mayoritas lebih didengar, yang dibilang juga kaum mayoritas di sana pendapat Islam. Terus benar juga tadi ini tuh ada tindak politik di mana keadilan kebijakan politik yang tidak bisa diterima sebagian masyarakatnya. Itu sih. Wih. Tumben ya Maya bisa menyampaikan dengan secara detail seperti itu. Kalau dipikir-pikir memang benar ya, karena di Aceh itu kan kental sekali dengan Islamnya begitu. Jadi sepertinya lumayan bingung kalau jadi orang non Muslim di situ ya, karena yang pertama lisan toleransi masih kurang mungkin dengan fakta-fakta atau contoh-contoh yang kita lihat atau kita saksikan, belum lagi dari pemerintah yang kurang mendukung, sulit gitu. Dan menurut kalian nih, jadi apa sih solusinya untuk permasalahan seperti ini, khususnya di pembakaran gereja Aceh Singkil? Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh umat Islam atau umat Kristen? Silakan teman-teman. Ya, iyalah pada diem ini. Maya, kamu ketawa-ketawa aja. Jawab, Maya. Oke, udah kalau misalnya itu aku izin ngasih pendapat menurut aku duluan ya.
solusi yang bisa aku kasih mungkin masyarakat ini bisa menciptakan kesepakatan nilai dan norma yang ada. Misalnya itu dalam hal menyepakati nilai dan norma dalam terwujud oleh masyarakat yang beraneka ragam tersebut, sehingga kemudian integrasi dapat tercapai. Nilai norma yang disepakati juga harusnya diyakini lalu dijalankan masyarakat itu memiliki sifat yang permanen atau tidak mudah berubah. Gitu sih. Oh ya, nggak sedikit lagi. Mungkin kalau misalnya si norma dan kesepakatan ini udah terjadi gitu ya, maksudnya teh udah disepakati, mungkin nanti akan adanya stabilitas yang dimana stabilitas ini bakal menimbulkan keadaan yang tenang, tentram, aman ketika suatu masyarakat yang beraneka agama tadi sudah saling kerjasama dan menghormati, bahkan mereka bisa merasakan kalau misalnya mereka tuh salah satu dari bagian masyarakat, nggak kayak jadi jatuhnya tuh nanti nggak kayak agama gue mayoritas loh, agama gue minoritas, jadi mereka tuh berbaur, mereka ikut merasakan kalau misalnya mereka juga masyarakat sini loh, gitu. Mereka juga bagian dari kita. Setuju Maya. Bagus sekali pendapatnya. Kan dari yang lain berpendapat dari saya solusi yang dilakukan gitu ya dalam konteks tersebut, pemerintah dan masyarakat juga harus bisa bersatu gitu, dan berkorban untuk bisa merealisasikan apa yang ingin diwujudkan oleh umat Kristiani gitu, dan juga menyempurnakan hubungan sosialnya gitu biar terjadi integrasi sosial, dan juga pemerintah juga harus bisa tegas gitu, harus bisa mengambil sikap yang apa ya bahasanya, tegas dan yang pas gitu untuk permasalahan tersebut, karena tanpa adanya ikut serta pemerintah di suatu konflik tersebut tidak akan terselesaikan, karena kan ini seperti itu. Aku izin menambahkan dari Irham. Ya mungkin menurut aku sih solusinya pemerintahnya tuh harus lebih kayak memperhatikan agama lain gitu, soalnya kan di lingkungan itu, di desa itu bukan hanya agama Islam saja ya, memang benar kalau di Aceh Singkil itu kan mayoritasnya agama Islam, tetapi di situ juga ada agama yang non-Muslim yang sangat butuh perhatian dari pemerintah dalam mensosialisasikan aturan dan kebijakan yang baik, seperti konun ya? Ya betul, konun. Ya kayak konun itu harus disosialisasikan dengan baik dan benar pemerintahnya gitu. Jadi biar agama yang non muslim itu lebih merasa kayak lebih diperhatikan aja gitu. Oke, betul sekali ya Ren. Karena sangat-sangat susah gitu kalau mensosialisasikan suatu peraturan yang sangat-sangat bukan bertentangan, tapi lebih ke susah untuk diterima oleh masyarakat di sana karena memang sangat kental mungkin ya agama Islam di sana. Tapi bukan suatu hal yang mustahil juga sih. Mungkin dari Jihan ada solusinya yang terpikirkan begitu. Silahkan. Baik, kalau dari aku pribadi sih kayak ya tidak jauh berbeda dengan pendapat teman-teman yang lainnya. Kayak pemerintahnya juga harus bisa menjadi penengah di antara kedua belah pihak gitu. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan bahwa semua agama itu benar gitu. Jadi kayak semua agama itu
hadir untuk menciptakan perdamaian gitu, tidak ada yang hadir untuk menciptakan keburukan gitu. Terus juga baik di masyarakatnya harus menghilangkan rasa ekosentrisme gitu, yang beranggapan bahwa kelompok kita tuh lebih baik dibandingkan kelompok yang lain. Seperti itu sih dari aku. Terima kasih dari. Siapa lagi nih yang belum berpendapat? Paling aku mau nambahin aja ya, karena yang lain Oh, udah Resya. bagus-bagus banget gitu solusinya. Di sini aku mau nambahin aja sedikit. Yang paling penting dan paling utama yaitu toleransi yang besar yang harus diterapkan dalam diri kita sendiri, bahwa ternyata agama di Indonesia itu tidak hanya satu tapi beragam. Ditambah pemerintah di sana pun harus mengambil keputusan dengan bijak dan lugas, di mana saat dia memberikan peraturan, di situ pun dia harus memberikan solusinya juga. Solusi apa yang harus dia berikan setelah dia membuat peraturan A, dan solusinya harus apa, seperti itu. Di mana ada pertentangan, di situ harus ada solusi yang tercipta untuk masyarakat yang Kristiani tersebut. Jadi jika pemerintah mengatakan bahwa perizinannya harus sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, tetapi tidak ada solusi, ya untuk apa? Maka dari itu harus ada solusi dari pemerintah itu sendiri, yang dimana nantinya akan membuat masyarakat Kristiani pun bisa merasakan keadilan untuk hidup berdampingan dengan agama yang lainnya. Kayak gitu sih menurut aku. Widih, sangat baik ya. Pendapatnya sangat-sangat bijak. Adakah yang lain atau udah semua nih? Sepertinya cukup ya dari pendapat kalian mengenai solusinya. Jadi yang bisa saya tangkap di sini, dikarenakan banyak sekali orang atau penduduk masyarakat setempat yang beragama Muslim, jadi harus ada rasa toleransi yang tinggi seperti itu dari orang-orang yang beragama Muslim terhadap minoritas di sana, yaitu umat Kristen khususnya dan agar terciptanya pendamaian atau perdamaian dari lingkungan setempat dan dari pemerintah sendiri ya. Benar kata teman-teman tadi, harus lebih tegas untuk mengambil keputusan, tidak berleha-leha, dan harusnya ada sosialisasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu, agar tidak terjadi yang seperti ini. Karena kasihan juga gitu ya, karena orang-orang agama umat Kristen di sana, saudara-saudara kita di sana seperti terkena bencana gitu, nggak bisa berdoa, jadi nggak ada tempat gitu. Ada yang ingin menyampaikan lagi tentang keseluruhan materi di sini? Apa cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dicukupkan, Pak Urik. Oke, Bapak Irham, terima kasih telah berbicara. Ya, seperti itu saja penonton yang bisa kita diskusikan mengenai materi ini. Jika memang ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari kita sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di forum ini ya. Mantap-mantap semua ya, pemikirannya tiba-tiba kritis seperti itu. Tidak apa-apa, santai saja karena ini podcast santai seperti itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih. Hari